27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Katakan amin. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita bersuka.
Suara musik ada, suara WL tidak ada. Suara musik ada, suara WL tidak ada. Itu di mixernya dinaikkan yang WL. Hmm? Kami masih di jembatan layang Sumarekon, macet total. Mungkin nanti pakai Zoom saja. Coba tes suara WL. Coba komunikasi dengan Zoom di handphone. Cek satu. Ya silakan Bu Yohana untuk berdoa bacaan Alkitab. Oh iya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Al-Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kami berkumpul, berdoa, dan menyembah Engkau di dalam kasih dan kebenaran Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami
Dengan kiranya urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman ini ya Tuhan Yesus, dan berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan apa yang mau disampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Juga kiranya Tuhan, Tuhan yang membimbing kami semua Tuhan agar firman-Mu menjadi rema bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tes. Kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi
Tadi sampai sini? Enggak, itu pakai itu. Ini ya tadi. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dan bait Allah itu, dan mereka disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus itu, dan anak-anak yang berseru ke dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkau dengar yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Tuhan Yesus pada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Di sini udah depan layar ini, Bu. Nah, ini. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari malam perjalanan Tuhan Yesus kembali ke kota, Tuhan Yesus merasa lapar. Dekat jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata Tuhan Yesus kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid Tuhan Yesus, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu konyong-konyong menjadi kering?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Tuhan Yesus mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, dia akan berkata kepada kita, begitu maka kepadanya. Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Tuhan Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Udah. Ini gembala bisa? Kamu gembala apakah bisa membaca?
Bisa doa syafaat aja dulu lah. Soalnya nih nggak bisa sama sekali. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Aduh, Bro Erdi, bisa gantian dulu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penduru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Sama-sama, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, mereka mengakui bahwa mereka lah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Dan mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Tuhan Yesus nabi. Amin. Ipo bisa doa syafaat dulu aja nggak? Aku lagi cari tempat yang ini nih, masih macet. Ya bro, terus doa syafaat. Oke Pak. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya makasih dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus senantiasa
senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa, kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Kami penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Gembala, apakah sudah bisa? Silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom. Saya dengar suara saya. Kurang jelas, Pak. Oh ya. Saya dengar suara saya. Udah bagus nih. Ya, ini terpaksa sambil nyetir ya, jadi mohon maklum kalau kurang konsentrasi. Ya, dari rumah tadi udah jam 3.10 di Sumarekon
macetnya luar biasa. Ini aja masih di atas jalan layang Sumarekon ini. Ya, tapi kita nggak boleh putus asa lah. Ya, kita tetap melakukan tugas kita, melayani Tuhan Yesus. Ya, sore hari ini saya mau beritakan bahwa doa-doa kita itu di hadapan Tuhan Yesus sangat dahsyat dan luar biasa loh. Terbukti ada beberapa hal yang begitu kita doakan, ada reaksi, ada sesuatu yang terjadi. Ya, contohnya kita terakhir belakangan berdoa buat tanah gereja, ternyata ada gesekan yang terjadi. Tapi kita nggak usah takut bahwa kita ini pasti menang di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang hari ini saya renungkan kita berapa kali berdoa di dalam doa syafaat yang tambahan itu, bahwa kita harus berdoa bagi jemaat GBHT Kudus diberikan kerendahan hati. Ya. Tentunya dimulai dari para pengerja, para pemuda, biar kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Yesus. Untuk itu, firman Tuhan yang sering kali disampaikan, yaitu di Yakobus 5 ayat yang 16. Bisa tolong satu orang baca Yakobus 5 ayat yang ke-16. Tolong bacakan Yakobus 5 ayat yang ke-16. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 16 ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ayat ini seringkali kita ucapkan, ya. Tapi saudara, kita coba menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus, supaya kita boleh menggenapi firman ini, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi kita jangan berhenti berdoa, supaya kita melihat kenyataan Tuhan melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini saya mengutip satu artikel yang perlu kita renungkan, saudara, ya, bahwa ada 10 alasan kenapa gereja-gereja kurang berkembang. Ya, saya akan bacakan saja, saudara, karena agak susah konsentrasi. Kita semua ini berada di dalam konflik. Ya, satu contoh, saudara, saya pernah ke rumah seseorang, ya. Pada saat saya ada dalam rumah itu, ternyata yang punya rumah sedang konflik. Ya, tentunya saya nggak nyaman di dalam rumah itu dan pengen segera keluar dari rumah itu. Saudara, mari kita mengaku dosa dan merendahkan diri. Mungkin di dalam kita ini sering ada konflik, saudara. Ya, walaupun kita kurang menyadari, tetapi sedikit banyak ada konflik di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Nah, kalau bisa itu kita renungkan sama-sama supaya kita tidak ada konflik di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Ya, kita diubah sama Tuhan Yesus sehingga menjadi pelayan, pemuda yang rendah hati, ya, sehingga orang nyaman ada di antara kita. Yang kedua, saudara, banyak kali Anda lebih mencintai masa lalu daripada masa depan. Banyak kali kita bangga akan masa lalu kita. Kerja lalu ya lumayan luar biasa.
ada puluhan pemerintahan, ya, ada begitu banyak jemaat hadir bersama-sama dengan kita, ada orang-orang yang istimewa, orang-orang dahsyat, orang-orang yang cukup kaya, tapi itu masa lalu, saudara. Nah, mari kita menatap hari esok, ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Kita mau ikutin hari esok kira-kira seperti apa supaya kita bisa mengalami penuaian juga. Yang ketiga, kita kadang-kadang kurang menyenangkan untuk berada di dekat kita sendiri. Ya, di antara kita, kadang-kadang kita nggak nyaman gitu satu dengan yang lain. Tapi karena kita mau menjaga kebersamaan, kadang-kadang kita dibiarkan aja, biarlah di dalam hati saya aja lah. Tapi kalau ini dibiarkan, lama-lama juga akan meledak. Itu seperti bom waktu saja. Nah, mari kita belajar mengalami dalam keadaan apapun kita nyaman satu dengan yang lain. Yang keempat, banyak kali kita fokus pada diri sendiri. Ya, kita melihat semua sesuai dengan diri kita sendiri. Akibatnya orang lain nggak punya tempat di dalam kebersamaan kita. Mari kita merendahkan diri satu dengan yang lain, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Sehingga semua kita merasa nyaman di dalam kebersamaan kita. Yang kelima, Anda menganggap budaya adalah musuh. Saudara, banyak kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita nggak setuju. Ya, itu budaya-budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, banyak kali kita nggak bisa terima mereka, akibatnya mereka juga nggak nyaman sama kita. Yang keenam, ya, Anda takut mengambil risiko demi apa yang mungkin akan terjadi. Nah, saudara, di dalam kita berorganisasi, berkomunitas, mari kita nggak usah takut risiko yang akan terjadi. Selama kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan Yesus, dibawa di dalam doa, maka pasti akan terjadi perubahan. Waktu kita kebaktian Padang di rumah perubahan, kita membaca perubahan mungkin tidak membuat kita lebih baik, tapi minimal kita mempunyai pengalaman, mempunyai kesempatan, terobosan, ya, untuk hari-hari depan. Yang ketujuh, saudara, mungkin kita tidak bisa mengambil keputusan, ya, karena ragu-ragu. Mari kita belajar berani memutuskan sesuatu, tentunya dengan memperhatikan kebersamaan kita, supaya keputusan itu nanti bisa kita laksanakan. Dan yang kedelapan, Anda lebih banyak bicara daripada bertindak. Banyak kali di liturgi-liturgi ditulis segala sesuatu, ya, tetapi kita kurang banyak bertindak, kurang berani bertindak. Ya, puji Tuhan di GBHT Kudus sudah cukup banyak yang bertindak juga, tetapi memang masih belum menghasilkan yang terbaik. Yang kesembilan, menurut Anda tidak ada yang salah dengan gereja Anda. Nah, banyak kali kita menganggap gereja kita ini seolah-olah udah sempurna, nggak ada kekurangan. Saudara, kalau kita yang punya pemikiran kayak gitu, maka kita akan berjalan di tempat. Mari kita menyadari bahwa nggak ada gereja yang sempurna. Ya, kalau sudah di sorga mungkin sempurna. Walaupun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dia sempurna. Tetapi kita nggak sempurna. Makanya kita belajar untuk terus disempurnakan oleh Roh Kudus. Sehingga tambah hari kita tambah lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudara, banyak kali kita fokus pada pertumbuhan gereja. Kita mau kejar pertumbuhan gereja dibandingkan dengan kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Jadi gereja sebenarnya yang utama kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Sebab ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka tujuan kita tercapai. Jadi konklusinya, kesimpulannya, mari kita kembali fokus kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita mau lakukan dengan segenap hati kita, supaya kita boleh melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah kita.
Roh Kudus terus bekerja, Yesus terus bekerja, Bapa dimuliakan selalu. Dengan demikian, maka tujuan kita sebagai gereja adalah seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Yuk kita belajar untuk introspeksi masing-masing setiap kali. Apa ya yang kurang dalam diri kita? Apa yang salah dalam diri kita? Dalam diri saya terutama. Ya, karena dikatakan tadi, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ya, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, kita mau belajar tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Banyak yang belum kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak yang belum berubah dalam diri kita. Tapi kita mau berubah oleh karena pekerjaan Roh Kudus dahsyat di tengah-tengah kita. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu, kami yang sudah merenungkan satu makalah yang kami percaya dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, biar kami mau berubah, biar kami mau introspeksi, biar kami boleh merasa nyaman pada diri kami dan juga orang-orang lain nyaman terhadap kami. Kami percaya Tuhan sudah siapkan pertumbuhan gereja yang luar biasa, karena semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan. Memberi dengan Dua Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari bersama-sama doa persembahan. Bapa di surga, teramat merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus.
Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kegiatan M5000 dalam program Kasih Agape Pemuda Sehati. Tuhan yang akan besok dijalankan setelah ibadah Minggu, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, dan kiranya Tuhan juga yang memberikan cuaca yang baik. Dan kami berdoa juga Bapa, kami berdoa biar Tuhan memberkati baik yang sudah berpartisipasi dan juga yang tim pemuda sehati yang menjalankannya. Sekiranya kami percaya kami semua diberkati dan Tuhan yang membalas semua yang sudah kami berikan dan kami jalankan untuk M5000, dan kiranya Tuhan memberikan kelancaran buat M5000 besok Tuhan, dan semuanya lancar dan tidak ada kendala sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya kita pasti diberkati. Kita juga sudah mendengarkan tadi firman Tuhan, biarlah kita diberkati melalui firman Tuhan Yesus yang sudah kita dengar. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita memberi dengan bersukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, jutaan baik. Yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, jutaan baik.
persilakan untuk Ibu Gembala doa GBHT Kudus. Kami persilakan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk pemuda sehati pada saat ini ya Bapa. Beribadah pemuda saat ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan ampuni, kuduskan kami, layakkan kami Bapa, sebab kami boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan terus berdoa dan kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kami terima. Dan Engkau memberkati kami semua yang di rumah maupun yang di gereja Tuhan Yesus, yang mungkin yang di jalanan. Biar Engkau memberkatinya ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan Yesus hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami rindu semua jemaat-Mu hati kudus, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, dan selalu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu seperti-Mu ya Tuhan, menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga selalu mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami semua sehat, itu oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap kami Bapa. Kami mohon kesembuhan yang sakit pada saat ini ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami semua ada dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Ada bimbingan dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terus berdoa ya Bapa untuk keuangan jemaat-Mu dan gereja-Mu hati kudus Tuhan Yesus. Dan kami rindu, kami diberikan dengan berkelimpahan Tuhan, tidak kekurangan Tuhan. Kami selalu dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Biar kami tidak khawatir Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu menolong kami. Engkau membuka jalan buat kami yang mempunyai masalah dan pergumulan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan Yesus. Biar kami lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga kami mendapatkan kemurahan, mendapatkan belas kasihan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk KKR yang mau diadakan tanggal 18 Mei Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang berkarya ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk KKR ini, untuk yang membawa firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkatinya ya Tuhan. Engkau berikan hati-Mu Tuhan supaya benar-benar menyampaikan isi hati-Mu daripada-Mu Tuhan Yesus, bukan dari dirinya sendiri Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk semua yang Tuhan kirimkan ya Tuhan Yesus untuk datang ke KKR, dan kami boleh mengalami kebanggaan rohani ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati semuanya Tuhan, dan kami rindu cuacanya bagus, tidak hujan Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau yang kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, khususnya Tuhan Yesus datang ke KKR ini Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Kau memberkati semuanya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk dananya Bapa, biar Engkau yang akan menyediakan semua Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan, sebab Allah yang kaya, Allah yang sanggup memberikan apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan KKR nanti hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami, dan inilah doa ya untuk jemaat kami, biar Kau memberkati semua jemaat-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk ibadah besok yang perjamuan Yesus, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan kami menguduskan setiap kami dalam perjamuan kudus nanti ya Bapa. Berkati semua ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu maupun jemaat ngurus kasih kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk pemuda segala yang Engkau berikan kami damai sejahtera, sukacita yang melimpah kepada setiap pemuda sehati ya Bapak. Dan kami rindu Engkau juga kirimkan pemuda sehati ya Tuhan Yesus, yang mau datang kepadamu, muliakan namamu melalui pemuda sehati Bapak, seperti semua kami ya Bapak. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Doa berkat. Ya bentar ya. Bentar. Belok. Pagi dapat pakai. Pagi. Terus. Mari tadakan tangan kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Bapa, kami menadakan tangan kami kepada Bapa di surga, mohon berkat Bapa setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini ya Bapa. Dalam banyak masalah, banyak pergumulan, Tuhan sudah menjawab kami semua di dalam doa kami. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin.
Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, Bapa terima kasih. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah umum pemuda sehati pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersukacita dan bersyukur kepada. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Halo semuanya. Minta Tuhan maaf berkati ya, kita semua. ini macetnya luar biasa ini. Depan gor ini. Oke, terima kasih Tuhan. Foto dulu. Ya kita mau foto dulu yang di online. Buka videonya sebentar. Popo bisa dibuka. Hayati. Oke, ada. 1, 2, 3. Oke, kata mari malam Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, terus mulia, Tuhan terus Yesus luar biasa, Tuhan Juru Selamat, Tuhan Yesus penolong kita. Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan.